Saudara-saudara semua, kembali dengan Pelangi Wacana di kanal YouTube GKJ Pekalongan. Kita masih mengulas tentang perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak di rubrik Q&A seri yang ke-6. Kita sudah membahas tinjauan sejarah, tinjauan dogma, tinjauan Alkitab, dan beberapa yang lain. Kita hari ini sampai di dalam tinjauan pendidikan iman. Ya, jadi mengapa tinjauan pendidikan iman itu penting di saat kita membahas tentang perjamuan kudus bagi anak-anak? Kita harus ingat bahwa GKJ memiliki tata gereja dan tata laksana, dan di dalam mukadimah itu tercantum ulasan mengenai apa itu gereja atau siapa itu gereja, dikenal dengan istilah eklesiologi. Dan salah satu identitas gereja dalam GKJ adalah gereja merupakan komunitas murid Kristus atau komunitas pembelajar. Kata kunci yang muncul adalah komunitas pembelajar. Kalimat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, menunjukkan bahwa sebagai komunitas gereja, kita ini adalah orang-orang yang sedang belajar bersama-sama. Kita ini semuanya adalah komunitas murid Yesus. Sebagai para murid, para cantriknya Gusti Yesus, maka kita wajib hukumnya untuk terus belajar. Maka tidak ada gereja yang tidak pernah belajar. Basis teologinya adalah bahwa kehidupan para murid Yesus pada waktu itu selalu belajar dari Gusti Yesus. Setiap hari berjumpa dengan Yesus, baik itu ketika Yesus mengajar atau ketika Yesus melakukan segala karyanya. Mereka melihat, mereka mengamati, dan mereka belajar dari kehidupan bersama dengan Yesus secara langsung. Mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi. Mereka mendengar khotbah Yesus, mereka ikut terlibat dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Namun mereka tetap adalah para murid Yesus yang terus belajar, yang tidak pernah berhenti belajar. Bahkan kita tahu bahwa murid Yesus itu ketika Yesus sudah wafat dan naik ke surga, itu ada beberapa yang belum juga mudeng secara penuh apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya pasca kebangkitan, beberapa kali Yesus harus mengulang lagi pengajaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai komunitas murid Yesus, sebagai para pembelajar, memang terkadang tidak bisa sempurna. Proses terus-menerus sepanjang kita hidup adalah proses belajar. Long life education, long life learning. Kita belajar tanpa batas. Sikap yang perlu ditumbuhkan sebagai para pembelajar tentu saja adalah rasa ingin tahu, bukan sikap sok tahu dan merasa bahkan yang paling tahu dari warga gereja yang lain misalnya gitu. Nah, itu malah menumbuhkan sikap sombong. Tapi dengan sikap rendah hati bahwa saya itu juga sedang belajar, saya butuh lebih banyak tahu, maka saya akan berusaha untuk belajar dan mencari tahu. Sikap iman yang rendah hati itu yang terus dibutuhkan. Selain itu, kita juga perlu mau mendengar dan mau belajar dari orang lain, dari setiap warga gereja. Tidak mentang-mentang saya pendeta misalnya, kemudian saya nggak mau belajar dari orang lain. Maka pada demikian, kita harus ingat bahwa yang kita pelajari bukan teori, bukan hal-hal yang bersifat empiris semata, bukan hal-hal yang bersifat praktis semata, namun yang kita pelajari sebagai gereja adalah iman. Maka namanya pendidikan iman. Dan pendekatan kita hari ini adalah tinjauan pendidikan iman.
Namanya iman itu tidak bisa di-ranking seperti kalau kita di sekolah. Iman itu tidak hanya soal pengetahuan, kognitif, pemahaman, apalagi hafalan. Itu penting tapi bukan satu-satunya. Para ahli pendidikan menyebut bahwa dalam pendidikan apapun selalu tergantung pada 3 aspek. Kognitif memang penting dan harus, tentu saja. Iman juga begitu. Tapi pendidikan juga melibatkan afeksi, sisi afektif atau perasaan, emosi. Dan saya yakin tidak ada manusia beriman yang tanpa melibatkan emosinya itu. Bahkan Gusti Yesus ketika mengajar itu kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Justru akal budi kognitif yang terakhir. Tapi pertama-tama adalah hatimu, jiwamu. Jadi dimensi afektif dalam pendidikan iman sesuatu yang amat sangat penting. Maka iman tidak hanya dipengaruhi oleh logika, kognisi, pemahaman, pengertian, tetapi juga afeksi dan perasaan. Dan yang ketiga tentu saja adalah unsur praktis kehidupan atau psikomotorik. Lewat tindakan kita juga belajar. Kalau kita cermati Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya segala bentuk pelayanan gereja adalah ajang untuk belajar dan mengajar. Segala program, segala bentuk pelayanan gereja adalah ajang untuk belajar bersama. Dalam ibadah misalnya, kita belajar melayani, kita belajar mendengarkan, kita belajar firman Tuhan. Kita tidak hanya diisi pemahaman, tapi juga emosi kita, perasaan kita, afeksi kita juga tersentuh lewat lagu-lagu, lewat doa-doa, lewat simbol, dan lain sebagainya. Dan kita dalam ibadah terlibat dalam gerak, dalam laku, ikut bernyanyi, ikut bicara, ikut berdiri, ikut tepuk tangan, dan seterusnya. Termasuk dalam perjamuan kita ikut makan, kita ikut minum. Psikomotorik. Kita nggak hanya melihat gambar orang minum dan makan perjamuan terakhir misalnya, kita nggak hanya diceritani dan kemudian tersentuh oleh kisah salib Kristus, tapi kita ikut terlibat dalam psikomotorik itu. Jadi, ibadah kita penuh dengan edukasi. PA jelas belajar dan mengajar. Perkunjungan kita belajar mungkin tidak dalam bentuk teori, tapi lewat pengalaman iman orang-orang yang lemah yang kita kunjungi. Kita bisa belajar tentang arti kesabaran, ketangguhan, dan terus berjuang dalam pergumulan, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka, singkat cerita, semua aspek dalam kehidupan gereja sejatinya adalah media untuk belajar. Maka termasuk dalam perjamuan kudus. Kita adalah orang-orang yang sedang belajar, sekaligus sedang mengajar, dibutuhkan sikap kerendahan hatian, dan mau mendengar, mau belajar kepada yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan iman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan iman? Tentu saudara ada banyak sekali ahli pendidikan iman yang memberikan definisi atau pengertian. Namun salah satu teolog yang memberikan pengertian yang cukup komprehensif, yang seringkali dikutip dan dipakai dalam dunia teologi adalah tokoh yang bernama Jack Seymour, seorang pakar pendidikan Kristiani namanya. Dan menurut Jack Seymour, pendidikan Kristiani itu adalah suatu percakapan untuk kehidupan, suatu pencarian menggunakan sumber-sumber iman dan tradisi budaya untuk bergerak ke arah masa depan yang terbuka terhadap keadilan dan pengharapan. Nah, ini ada beberapa unsur, paling tidak ada 4 unsur yang dikatakan oleh Jack Seymour apa itu pendidikan Kristiani atau apa itu pendidikan iman. Yang pertama adalah percakapan untuk kehidupan, yang kedua adalah pencarian menggunakan sumber iman dan budaya, yang ketiga adalah bergerak ke arah masa depan, terbuka pada keadilan dan pengharapan. Nah, untuk mendalami
unsur-unsur pendidikan iman menurut Jack Seymour ini akan kita bahas di episode berikutnya. Tetap di Q&A Perjamuan Kudus bagi anak di GKJ Pekalongan.